kitab Al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqashatu ahammi qadayahum, halaman 16. Ahammu masail al-mutasyaddidin allati ja'aluha usulan lahum wa unwanan alaihim. Masalah-masalah penting yang menjadi fokus dakwah mereka, kaum ekstremis, yakni kaum salafi, allati ja'aluha usulan lahum wa unwanan alaihim. Kak dima masail kak dinto oleh mereka dijadikan akar dan pengenal identitas mereka. Ada 17 permasalahan yang perlu kita dalami untuk mengenali kesesatan yang mereka lakukan. Mereka menuduh kita sesat, tetapi mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka yang sesat. Mereka menuduh kita bid'ah, padahal mereka sendiri tidak menyadari merekalah yang bid'ah terlebih dahulu. Seperti halnya kaum Khawarij menuduh para salaf kita kufur, padahal mereka tidak menyadari mereka sendiri yang kufur. Maka sebelum ngaji Nurud Dolam, ngaji kitab Al-Mutasyaddidun kak dinto halaman 16. Wa qad tamma ikhtiyar 17 mas'alatan faqat min masailihim. 17 kak dinto adalah masalah-masalah yang perlu kita ketahui, karena kak dinto berkaitan dengan kesesatan nyata yang mereka lakukan. Yang pertama, wasfullahi bil makan, menyifati Allah dengan tempat, menyifati Allah dengan ruang. Kak dinto menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang bermakmum kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kufur kalau sampai mengatakan Allah mempunyai tempat atau ruang. Kita harus mensucikan Allah dari tempat, deki ideologi kak dinto. Yang kedua, intiqasul asy'ariyah, kesesatan mereka menghina. Intiqas, memandang kurang, dari nafsu. Memandang kurang berarti menghina, menurunkan derajat, menghina pengikut madhab Asy'ariyah. Padahal semua mufassirin Asy'ariyah, kebanyakan mufassirin Asy'ariyah, bahkan ahli hadis Asy'ariyah, ponapa boleh ulama-ulama ahli tasawuf Asy'ariyah. Tetapi mereka kan itu menyesatkan, menghina kaum Asy'ariyah, maka otomatis mereka menghina para ulama-ulama salaf. Karena hampir 90% ulama mufassirin Asy'ariyah, muhaddisin Asy'ariyah, kenapa boleh ulama-ulama ahli fikih. Itu kesesatan mereka yang kedua. Yang ketiga,
ingkaru ittiba'il madzahib al-fiqhiyah wa taqlidiyah. Mengingkari praktek taklid dalam mazhab fikih yang 4. Jadi mereka menyalahkan kita yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Kenapa kok masih bermadhab? Kok tidak langsung saja kepada Rasulullah? Yang keempat, al-iqdam alal iftah bi ghairi ta'hilin wa nidhamin. Lancang mengobral fatwa yang tidak didasari keahlian, wa nidhamin dan ketentuan. Baru menjadi santrinya Bah Google pon bengal beri fatwa. Kita ngaji Bulughul Maram, belum ngaji Majmu' Syarah Muhaddab, belum ngaji Madzhabul Arba'ah, belum belajar usul fikih, baru menjadi santrinya Bah Google 1 bulan pon abri fatwa. Nah, ini kan saya maksud al-iqdam, berani, yakni lancang alal ifta di dalam memberi fatwa, bi ghairi ta'hilin, tanpa dasar kemampuan yang mumpuni, wa nidhamin dan ketentuan atau aturan nizam. Padahal untuk memberikan fatwa kat dinto tak gampang banget. Imam Syafi'i kat dinto si apa dengan fatwa, beliau kat dinto masih belajar ilmu lughat. Kalau tidak salah hampir 10 tahun apa 7 tahun setong qabilah yang bahasa Arabnya masih orisinil. Lima, ittisa'u mafhumil bid'ah mimma yatarattabu alaihi tabdi' aglabil muslimin. Memperluas pemahaman bid'ah sehingga menyebabkan sebagian besar kaum muslimin dianggap sebagai ahli bid'ah. Padahal bid'ah kan itu sempit lah, oleh mereka diperluas sehingga mereka kan itu tabdi' aglabil muslimin, tabdi' kan itu ngecap bid'ah sebagian besar umat Islam. Tetapi alat tembak mereka, peluru yang mereka tembakkan kepada mayoritas umat Islam adalah ngecap bid'ah. Saya kecap bid'ah. Padahal orang mau jualan bakso, berarti tokang bakso. Es berarti tokang. Jadi mau saya kecap bid'ah berarti apaan saya jualan bid'ah. Dan gula tak ngucapkan bakso karena bukan penjual bakso. Kita tak ngucap es karena bukan penjual es. Sangat ditujukan abah tak ngucap bid'ah karena kita bukan penjual bid'ah. Jadi mereka yang ngucap bid'ah tidak sadar mereka sendiri penjual bid'ah. Akatia gak dinto. Cebuna guru kita Abu Ya Kesyadid Jauhari Kencok. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya. Mimbar Jumat Kak Dinto yang betul, yang sesuai dengan zaman Rasulullah dan zaman sahabat tabi'in. Kak Dinto mimbar si onggana dari ada ngakui telok dek. Kak Dinto mimbar yang ala Rasulullah. Ketimbang Nabi mimbar model-model manggen dari samping. Nah, dari samping Kak Dinto. Itu bukan mimbar zaman Rasulullah, apa-apa gak bisa mata diperbesar. Itu bid'ah juga. Tapi mereka senyak banyak ngakui mimbar enak gak bisa. Yang keenam, tahrimut tawassul bin Nabi. Mengharamkan tawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'adihi, dan menganggap tawassul syirik billahi kepada Allah. Padahal di kitab-kitab ulama salaf bertawassul. Nabi Adam bertawassul.
7. Tahrimus shalah fil masajid dhatil adrihati wa tasrih biwujubi hadmiha. Mengharamkan sholat di beberapa masjid yang mempunyai atau memiliki al-adriha, asta-asta. Jadi masjid-masjid seyadan berastana kan itu diharamkan sholat di sana. Wa tasrih, dan menegaskan biwujubi hadmiha, untuk menghancurkan adriha. Maka tidak heran kalau astanya Syekhul Islam Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi itu dibom oleh mereka di Damaskus, Syria. Maka tidak boleh mereka diberi ruang. Kalau diberi ruang habis Indonesia ya bomi rapi asta-asta. Untung kita mayoritas. Makanya kalau ingin damai, Indonesia kalau ingin kondusif, syaratnya hanya satu, harus mayoritas ahlus sunnah wal. Ketika sudah tidak mayoritas, tak kira beda aman lah, benar. Cik sakit asta ye bom, Astana Sunan Ampel ye bom, kan perang nih kawan. Itulah mereka. Kenapa mereka tidak melakukan itu di Indonesia? Karena mereka minoritas. Di mayoritas kan itu jalakan diperlukan untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi ajaran dari agama kita, dari akidah kita. 8. I'tibarut tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalihin syirkan billah. Mereka menganggap tabarruk, mengambil barokah kepada asar kadito, peninggalan. Padahal mereka lupa Sayyidina Khalid bin Walid kadito acimat ngangkui rambutnya beberapa helai rambut Rasulullah. Wassalihin, dan peninggalannya orang-orang saleh oleh mereka dianggap syirkan billah. 9. Tahrimul ikhtifal, mengharamkan merayakan bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'addihi, dan menganggap memperingati peringatan maulid Nabi bid'atan wa dhalalah, bid'ah dan sesat. Bahkan Cik Ponsi Ali Jum'ah, kalau Anda mengatakan maulid Nabi bid'ah, coba sebutkan satu saja ulama salaf yang mengecap bid'ah maulid Nabi. Tidak ada. Tahrimus safar li ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan ziarah, mengharamkan perjalanan li ziaratin Nabi, untuk ziarah kepada astanya Nabi. Wa kuburil anbiya, dan kuburannya para nabi wassalihin, dan mereka menganggap kita sebagai orang-orang kuburiyin. 11. Ini kan mestinya sepan lo yakin MWC kan nggak linto kan mestinya. Sepan lo yakin pun ngeranting ini kitab kak dinto. Tapi rasa tak pernah ngiding MWC ngaji kitab kak dinto saja. 11. Ittihamu man tarajja bin Nabi SAW bisyirkil asghar, menuduh, ittihamu man, menuduh man orang, tarajja yang mengharap-harap siapa man, bin Nabi kepada baginda Nabi, dituduh oleh mereka bisyirkil asghar, syirik kecil. 12. 12. Al-hukmu ala walidayil nabiyil mustafa, al-hukmu ala walidayil mustafa sallallahu alaihi wasallam bin nar yaumal qiyamah. Ya Allah.
mengklaim ala walidayil Mustafa, atas kedua orang tua baginda Nabi yang dipilih Allah, binari dengan neraka yaumal qiyamah. Maka lagu-lagunya mereka di YouTube yang kisah Kak Dinto. Kedua orang tua Nabi di neraka. Ustadz berinisial F, Ustadz KH Sera, Kak Dinto mau lagu-lagu. 13. Nafyu ayyi idrakin lil mayyit wa syu'urihi biman yazuruhu. Menafikan ayyi ayyi idrakin, semua channel-channel atau hubungan-hubungan termasuk perasaan lil mayyiti bagi mayit, wa syu'uri dan perasaannya mayit, biman yazuruhu, tertingangkep mayit Kak Dinto tidak memiliki perasaan apa-apa kepada orang yang menziarahi makamnya. Tak kira oni ziarah-ziarah ke ongkuan. 14. Ingkaru kasrati dzikri wal aurat, mengingkari banyak zikir dan aurat-aurat, hizib-hizib tak boleh. 15. Ad-dus subha, menganggap tasbih bid'atan bid'ah inda aktsaril mutasyaddidin, menurut kebanyakannya orang-orang yang berpaham ekstrim. 16. At-tamassuk bid-dhahir wa ta'abbud bithiyab, berpedoman pada penampilan teks-teks dhahiriyah. Dan menjadikan bentuk pakaian tertentu bagian dari ibadah. Maka bagi mereka wajib celana cingkrang. Karena mereka berpatokan kepada teks dohirnya ayat. 17. As-sa'yu qabla al-wa'yi wal khuld bainal wa'dhi wal ilmi, berdakwah tanpa bekal yang cukup. As-sa'yu qabla al-wa'yi wal khuld bainal wa'dhi wal ilm, mencampur aduk antara nasihat tabligh dengan ilmu. Wa hadhihi al-masail as-sab'a asarata nufassilu al-qawla fiha fi mawdu'atil kitab ala nahwi at-tali. Penjelasannya dari Syekh Tobilas secara rinci satu persatu di pada pengajian yang akan datang. Langsung Nurul Dhalam. Al-awwal waqtalafa, berbeda pendapat siapa ulama fi man qallada fi ilmil aqaid ala sittati aqwali. Hukumnya orang yang bertaklid di dalam ilmu aqaid itu ada 6. Yang pertama al-ittifa bit taklidi ma'al isyan, boleh bertaklid tapi dianggap bermaksiat. In kana fihi ahliyatun nadhari, in kana jika ada fihi pada muqallid, ialah pada muqallid ahliyatun nadhari, apa keahlian untuk bernalar. Ada orang mempunyai kecerdasan, kemampuan bernalar, kok dia bertaklid, maka hukumnya bermaksiat. Wa illa, kalau tidak mempunyai kemampuan ahliyatun nadhar, fala isyana,
maka tidak bermaksiat. Hadza huwa alladhi i'tamadahu al-ulama. Inilah yang dijadikan pegangan oleh para ulama. Qala Audun al-Ghumrawi, berkata siapa Syekh Aud al-Ghumrawi, in rumta, jika bermaksud Anda ilmal asli, kepada mempelajari ilmu usul. Jadi ilmu tauhid kak dinto banyak persamaan katanya. Ilmu tauhid bada cukan senyebut ilmu usul, bada cukan senyebut ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu usul, ilmu tauhid kak dinto mutaradifat, persamaan kata. Bahkan yang keempat, lihat penambahan apa? Ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu kalam. Ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu kalam. Ilmu kalam. Beda boleh yang keempatnya. Al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Jadi Imam Abu Hanifah ngarang kitab Al-Fiqhul Akbar, Isena Tauhid. Ilmul aqaid boleh. Ilmul aqaid. Ilmul aqaid, ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu kalam, al-fiqhul akbar, ilmu al-aqd. Jadi mana disebut al-fiqhul akbar kat itu artinya ilmu tauhid. Kun adalah anda mujtahidan, ialah orang yang bersungguh-sungguh, wala tuqallid, jangan bertaklid anda, yakni bertaklid di dalam ilmu tauhid. Fal khilafu, maka adapun khilaf, pro kontra di dalam hukumnya bertaklid fi ilmi tauhid, qad bada, ialah sungguh nyata. Wal qawlatus sahihatus syahira isyanuhu in kana dha basira. Wal qawlatu, adapun qaul, pendapat, as-sahihatu yang sahih, as-syahiratu yang masyhur, populer, isyanuhu ialah dihukumi maksiatnya muqallid, in kana jika ada siapa muqallid, da basiratin, ialah orang yang mempunyai kemampuan bernalar yang dalam. Timun tauhid ta nilainya 9, abak na taklit di maksiat. Makanya mana binang produk-produk kak dito biasanya ada pelajaran, mata pelajaran yang diprioritaskan. Monpon nilainya tauhidnya telok, berarti tak bisa ke kelas kak dito. Tapi mon cuma tasawufnya nilainya 5, tapi tauhidnya 8, 9 kak dinto, biasanya langsung mau ke kelas. Karena kak dinto penilaian prioritas. Karena masalah akidah kak dinto, masalah prinsip. Qaulu in rumta ay talabta, adapun qaulnya muson Syekh Awad al-Ghumrawi, rumta bimakna talabta, fababuhu, maka adapun bab lafadznya rumta, qala ialah qala, asluhu qawala, roma yarumu, wa qawluhu dha basiratin ay sahiba ilmin, ingkana jika ada siapa muqallid, dha basiratin ialah orang yang berilmu, orang yang bernalar tajam kak ditombol. Wa yujma'u, dan dijamakkan apa kalimat basirah ala basair atas lafaz basair. Jadi
jamakna basira kadito basair bihilafil basar, beda dengan kalimat basar. Kalau basar alladhi huwa ru'ya, yang mempunyai makna pandangan, fayujma'u dijamakkan ala absar. Jadi menetanya lagi, apa perbedaannya ulil basair dengan ulil absar? Mana bi ulil basair, orang-orang yang mempunyai nalar ketajaman daya berfikir. Kadito ulil basair. Mana bi ulil absar, orang-orang yang mempunyai pandangan mata yang tajam. Jadi al-basar kadito mata telanjang, mana bi al-basirah mata hati, mata batin. Atsani, adapun yang kedua, adamul iktifa'i bih, fayakunul muqallid kafiran wa alaihi as-Sanusi. Menurut pendapat yang kedua, adamul iktifa' ialah tidak bolehnya mengambil cukup bihi dengan taklid. Pendapat yang kedua tidak boleh taklid. Yang pertama boleh taklid tapi dihukumi asi. Yang kedua tidak boleh. Yang kedua kadinto, kalau dilakukan bukan hanya asi tapi kafiran. Kadinto pendapatnya Imam Sanusi. Imam Sanusi kadinto imamun min a'immati ahlil kalam, ulama tauhid masyhur Imam Sanusi. Andi akidah, andi kitab tauhid aqaid as-Sanusiyah. Qala Abdurrahman, berkata siapa Imam Abdurrahman, Al-Maniliyu, wa hadzal qaul, adapun ini qaul tsani, mabniun ialah didasari ala man taklidi, atas tercegahnya bertaklid. Wa innal ma'rifah syartun fi syihatil iman, karena mengetahui syartun ialah menjadi syarat fi syihatil iman, di dalam sahnya keabsahannya iman. Wal haq, adapun yang sebenarnya wal haq, adapun yang sebenarnya, wal haq, adapun qaul yang hak, khilafuhu ialah kontra dengan hadzal qaul. Wal haq, adapun qaul yang hak, pendapat yang benar, khilafuhu ialah sebedanya hadzal qaul. Berarti mitorot Imam Abdurrahman Al-Manili, pendapat yang kedua kadinto yang ketak bener sanggah, karena ceklakan konsekuensinya berat. Mana taklid pas kafir mas, yang imannya tidak memenuhi syarat. Berarti mun bab tauhid kudu ngaji ongguan. Makanya sebelum mati mubalik, yang kudu ngaji akidatul awam timin. Sebelum ada timo balik ni aja pera acer hadis se maseneng malo no se ngiba aba ni kayak kaliburi orang dakwahnya laku yang ceng boleh tanpa memperdulikan syarat-syaratnya, dia menjadi mubalik. Cering
nyetir apa kau tuan di SIM kan ni. Jadi mau balik kan zakat itu juga. SIM maiki melengkapi diri dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Jangan asal andi bakat, pokoklah baju, akhirnya apa yang disampaikan bukan ilmu. Apa yang disampaikan hanya lelucon, sekedar abang enggak ditoleh pasaran. Atau akal ini. Nah? Atau muternya akal. Mas, abang enggak ditoleh aki ke pasar. Al-thalith al-iktifa bihi ma'al isyan mutlaqan. Pendapat yang ketiga, al-iktifa'u cukup bihi dengan taklid ma'al isyan beserta asi bermaksiat mutlakon secara mutlak. Menggelak si pertama kan tak mutlak bunda. Mana Nabi yang mempunyai, yang tidak mempunyai nalar. Ai sawa'un kana fi ahliyatun lin nadhar amla. Qala al-Manili wa huwa mardudun, ditolak. Thumma qala al-Manili aidan wa mahallul khilaf innama huwa fil muqallid alladhi indahu tuma'ninatu nafsin. Antengah biangkana biangkana bihaitsu biangkana bihaitsu law raja'a muqalladahu lam yarji wa illa kana kafiran ittifaqan. Ar-rabi' anna man qallada al-Qur'ana was sunnah al-qat'iyyata sahha imanuhu. Yang keempat, barang siapa orang bertaklid kepada Al-Quran was sunnah dan sunnah al-qat'iyata yang bangsa qat'i sahha maka sah imanu apa imannya muqallid littibaihi karena mengikutinya si muqallid al-qat'iyah kepada dalil qat'i. Wa man qallada ghaira dalik, akan tetapi kalau dia bertaklid kepada selainnya yang qat'i, maka lam yasihha imanuhu li adami amnil khata, karena tidak adanya aman dari kesalahan ala ghairil maksum. Al-khamis al-iktifa bihi min ghairi isyanin mutlaqan li anna an-nadhara syartu kamalin, karena bernalar adalah syarat kesempurnaan. Maka barang siapa orang yang ada fihi pada eman apa ahliyatun nadhar walam yandur, tetapi dia tidak mau bernalar, dia mampu bernalar tapi tidak mau bernalar, faqad tarokal aula, maka dia berarti telah meninggalkan keutamaan. Seperti itulah penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imamul Bajuri. Wa qala Al-Manili wa ala hadha yakunu an-nadhar al-musil ila al-ma'rifah mustahabban. As-sadis inna imanal muqallid sahihun, sesungguhnya imannya muqallid sahihun, sahih. Wa yakrumu alaihi, haram alaihi baginya an-nadharu apa melakukan penalaran. Wa huwa adapun sadis, qaul sadis mahmulun ialah dibawa alal mahluti atas ilmu kalam bil falsafati yang dicampur dengan ilmu filsafat. Wallahu a'lam. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Wallahu a'lam.